Sekaligus informasi, ada diskon buat Anda yang ingin gabung di kelas pelatihan hanya untuk 2 orang saja. Silahkan, diskonnya sangat besar sekali, 50% untuk di paket saya. Semakin maraknya dunia hipnotis, dunia gendam, dunia spiritual, dunia ilmu hikmah, banyak sekali fenomena-fenomena yang sering saya jumpai, atau tepatnya barangkali juga Anda sering menemui, yaitu Anda sering mendapati atau menemukan yang katanya ini ada orang yang mengaku dirinya ahli hipnotis, mengaku dirinya ahli gendam, mengaku dirinya ahli ilmu hikmah, mengaku dirinya ahli spiritual, dan masih banyak macam ragamnya. Kali ini bersama saya Mas Nuk, saya akan membahasnya bersama Anda semua agar Anda paham, mengerti, dan bisa membedakan dengan sangat jelas tipe atau ciri-ciri guru yang katanya ahli-ahli tadi, mana yang benar-benar ahli dan mana yang hanya mengaku-ngaku alias abal-abal. Ini sangat penting buat Anda ketahui agar Anda saat belajar nanti Anda tidak terjebak, Anda tidak terperdaya. Silakan ikuti videonya dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Body Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat sahabat semua yang sudah setia, sudah subscribe. Buat Anda yang belum subscribe, sebelum saya melanjutkan videonya, silahkan subscribe dulu di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Buat Anda yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya, Anda akan mendapatkan bimbingan, Anda akan mendapatkan pengarahan, Anda akan mendapatkan mentoring dari saya sehingga nanti Anda bisa mahir. Atau buat Anda yang ingin membeli ebook kitab mahir hipnotisnya, Anda bisa kontak nomor WA ya. Anda bisa kontak yang ada di kolom video ini, Anda baca di sini atau di deskripsi di bawah video. Kali ini bersama saya Mas Nuk, saya akan memberikan, tepatnya adalah sharing wawasan kepada Anda semua agar Anda tidak salah memilih guru. Ya, ini sangat penting sekali. Fenomena tentang dunia hipnotis ya, ilmu hikmah, ilmu tenaga dalam, ilmu gendam, ini kan sudah ada lama sekali. Dan yang sangat menariknya adalah terjadi banyak sekali fenomena-fenomena orang yang mengaku sebagai ahli ya, sebagai pakar gitu ya, pakar hipnotis kah, pakar gendam kah, pakar ilmu hikmah kah, pakar spiritual, pakar tenaga dalam, dan pakar-pakar yang lainnya. Apakah benar demikian? Oke, kita bahas biar Anda lebih mengerti, Anda tidak salah langkah. Sebenarnya sangat mudah sekali ya teman-teman untuk membedakan apakah seseorang ini benar-benar sebagai seorang ahli ya, sebagai seorang pakar, ataukah dia hanya sebagai orang yang mengaku-ngaku saja. Ada rumus yang tidak bisa kita hindari ya untuk mendeteksinya, yaitu dengan melakukan screening, atau kita bisa memfilternya. Kita bisa tahu apakah orang ini ahli atau tidak dari jam terbangnya. Ini sangat penting sekali. Ada yang mengatakan 10.000 jam itu adalah pencapaian minimal orang dikatakan sebagai ahli. Ya, kalau orang sudah mempraktekkan sebanyak 10.000 jam, ini ya boleh dikatakan dia masuk dalam kategori expert atau ahli. Anda tentu tahulah ya, di bidang apapun ini rumus ini sangat berlaku sekali. Semisal di dunia olahraga ya, sepak bola,
Ada namanya Lionel Messi, Ronaldinho, ada Ronaldo, dan seabrek bintang lainnya. Pahami, mereka ini lebih dari 10.000 jam ya, mereka berlatih sejak dini, sejak kecil. Maka tak heran saat sudah besar mereka menjadi spesialis expert, orang yang ahli di bidangnya, di bidang sepak bola. Ada Bruce Lee, ahli bela diri, ada Mike Tyson, ada Khabib Nurmagomedov, dan masih banyak lagi. Di bidang golf ada Tiger Woods ya. Banyak sekali ya, Anda bisa menggambarkan dengan jelas ciri-ciri orang yang dikatakan ahli atau expert itu ya minimal melampaui 10.000 jam praktek. Paham ya? Anda akan tahu. Lalu yang kedua, jika ada orang yang mengaku sebagai ahli hikmah, ahli hipnotis, ahli gendam, ahli tenaga dalam, ahli macam-macamnya ahli, bahkan ahli agama pun, ya Anda bisa tahu gitu loh, seberapa kalibernya dia atau dia hanya ngaku-ngaku. Di dalam bidang agama ya, kalau misalkan yang saya pahami adalah karena saya Muslim, agama Islam, Gus Baha itu adalah ahli tafsir ya. Beliau Bapak Quraisy Shihab juga ahli tafsir, jelas karyanya. Oke. Tapi Anda juga bisa menemukan di televisi misalkan ada yang mengaku ustadz, mengaku gus, yang belajar agamanya gak pernah mondok, tapi sudah mengaku melakukan tausiah ya, hanya karena mereka dikenal gitu loh. Pertanyaannya, apakah hanya karena mereka dikenal orang banyak, famous gitu, terkenal, lantas mereka dikatakan ahli? Ini Anda harus cerdas, berarti ya. Jadi Anda bisa mendeteksi dini, seseorang ini termasuk pakar, ahli di bidang ini atau tidak. Karena jika Anda salah, ya risikonya di tangan Anda. Semisal nih ya, satu contoh saja. Saya sering mendapatkan WA yang masuk, Mas Nuk, saya pernah belajar dengan ahli hipnotis, dan sampai sekarang saya belum bisa. Sebenarnya saya bertanya, iseng saya bertanya, Anda belajar dengan siapa? Menyebutlah nama ini. Nah, pertanyaannya, saya itu bahkan belum pernah mendengar nama yang beliau sebut ini sebagai gurunya yang mengaku ahli tadi. Padahal kalau di Indonesia kan mudah ditemukan orang-orang yang kategori ahli hipnotis, ahli gendam itu siapa, gampang ya, jam terbangnya jelas. Banyak nama-nama besar yang familiar gitu loh. Tetapi setelah saya coba cari tahu profil orang tersebut, ternyata ya baru belajar gitu dan mengaku sebagai ahli. Ini kan repot ya. Makanya ya wajar kalau Anda tidak bisa. Oke. Ini contoh kecil ya, contoh sederhana. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita semacam ini, seseorang yang mengaku bahkan menampilkan gelar yang panjang gitu. Kalau dalam hipnotis ada CH, CHT, CI, dan seabrek gelar semuanya, padahal jam terbangnya belum teruji ya. Kalau Anda ikut pelatihan misalkan di workshop ya, di hipnotis gitu, ada pelatihannya 1-2 hari, Anda dapat sertifikat gitu loh. Oke, CH, CHT, CI dan sebagainya tadi. Nah, dengan modal kertas tadi, yang print-printan tadi, sertifikat tadi, Anda mengklaim diri Anda ini sebagai seorang ahli. Ya tidak demikian. Anda kan belajar di sana. Nanti Anda akan dikatakan ahli kalau sudah keluar dari pelatihan, maksudnya dari workshop tadi, Anda mempraktekkan selama bertahun-tahun. Ya, Anda mengasah, menempa diri Anda sering mempraktekannya ke banyak orang, ya. Dan Anda juga mengajarkan kembali ke banyak orang. Anda bisa menelurkan, ya, mencetak orang-orang yang pintar hipnotis, dan sekaligus Anda mencetak murid-murid Anda menjadi guru hipnotis. Nah, ini Anda yang mencetak tadi boleh dikatakan sebagai ahli, gitu loh, sebagai orang yang expert, spesial expert, gitu ya. Tetapi ada juga yang tadi mengaku-ngaku ya abal-abal. Kalau menurut saya itu ya general expert.
Maksudnya apa sih Mas Nur? Spesial sama general. Spesial itu khusus ya, orang yang menekuni satu bidang, dilakukan bertahun-tahun ya, puluhan ribu jam lah, tidak hanya 10.000 jam, maka dia akan menjadi ahli. Kalau general ini beda, umum. Jadi dia hanya mendengar cerita dari orang lain, disampaikan ke orang lain ya, dia tidak pernah praktek ini, atau hanya mendengar saja, seolah-olah merasa tahu dia sudah ahli hanya karena dia pernah mendengar atau menonton YouTube ya, banyak informasi kan ya, dia serap, seolah-olah dia tahu banyak, padahal enggak, tidak. Dia banyak tahu tapi tidak tahu banyak, beda. Banyak tahunya apa? Karena dia menyerap banyak informasi, misalkan dari YouTube, dari channel A, B, C, atau dari channel saya ini ya, Pondok Ilmu Indonesia. Dari cerita saya saja, dari cerita yang saya sampaikan di YouTube, dia merasa banyak tahu padahal tidak ya, tidak banyak tahu. Karena apa? Ya ujung-ujungnya dia butuh jam terbang untuk praktek. Kayaknya ngerti. Jadi Anda bisa tahulah nanti cara membedakannya, agar Anda ini nanti tidak terjerumus ya, salah berburu maksud saya. Nah, pengetahuan inilah yang harusnya Anda pahami dari dini, dari awal, agar Anda nanti tidak salah menentukan, tidak salah menilai. Jangan hanya melihat orang ini terkenal ya, famous gitu, berarti dia hebat. Oke. Banyak tuh loh di TV yang paling terkenal mengaku ustadz, ilmunya cetek, gak ada apa-apanya, ya dangkal. Tapi ya, kalau Anda lihat di kampung-kampung ya, bahkan yang beliau-beliau ini tidak dikenal secara nama, ilmunya dalam, banyak ya, kiai-kiai kampung ya, ahli kitab kuning, ahli tafsir, ahli macam-macam, walaupun namanya nggak dikenal. Yang suka show off di TV-TV itu yang ngaku ustadz, muncul tiap hari di TV, ilmunya itu aja yang diputar ulang ya, ilmunya gak ada apa-apanya, namanya besar, terkenal, tapi tidak ada apa-apanya. Oke, semoga video ini membantu Anda untuk mencari guru yang tepat. Jadi pilihan di tangan Anda. Nah, apakah Mas itu termasuk expert atau tidak ya, kalian yang menyimpulkan, bukan saya. Itu, terima kasih, sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Sekaligus informasi, ada diskon buat Anda yang ingin gabung di kelas pelatihan, hanya untuk 2 orang saja. Silahkan, diskonnya sangat besar sekali, 50% untuk di paket saya. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Salam Ibnu Nusa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.